coba dulu ya. Ya, coba dulu ususnya. Isinya telur ya. Assalamualaikum anak semua, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Bagi yang pernah makan nasi kapau atau masakan kapau pasti kenal dengan gulai yang satu ini. Ya, inilah dia gulai tambusu atau gulai usus. Nah, atas permintaan salah seorang subscriber kami yang ingin kami masak gulai tambusu, nah kali ini kita masak sekaligus mukbang atau makan gulai tambusu yang berasal dari daerah Kapau, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, inilah dia usus sapi yang telah kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian tahap pertama yang kita lakukan adalah mengisi usus sapi ini dengan bahan isian. Nah, inilah bahan isian yang kita gunakan. Untuk setengah kilogram usus sapi, kita menggunakan 20 butir telur ayam biasa ya. Kemudian seperempat bawang merah, bawang putih kira-kira 1 ons, cabai merah kira-kira 1 ons, kemudian garam dan merica kira-kira 1 sendok teh ya. Kemudian jangan lupa santan kental dari 1 butir kelapa. Ya, semua bahan-bahan tadi kita haluskan dan kita campur jadi satu, kemudian diaduk rata. Langkah selanjutnya adalah mengisi usus dengan bahan isian tadi ya. Kita isi ususnya dengan menggunakan corong plastik. Tapi sebelum diisi kita ikat dulu ujung bagian bawahnya agar isiannya tidak keluar. Dan kita isi sedikit demi sedikit, jangan diisi terlalu besar ya, nanti ususnya bisa bocor nanti waktu direbus. Nah, kemudian kita ikat lagi ujung yang satunya. Nah, inilah hasil dari pengisian usus tadi ya. Kemudian kita panaskan air sampai mendidih. Setelah mendidih kita masukkan ususnya untuk kita rebus. Jangan lupa dibolak-balik ususnya ya. Kenapa? Agar kembangnya merata, jadi tidak kembang sebelah gitu. Nah, kita harus bolak-balik selama proses merebus usus ini. Ya, kira-kira direbus selama 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam, ususnya sudah terlihat mengembang dengan sempurna ya. Kemudian kita angkat dan kita persiapkan bumbu-bumbu untuk gulai dari usus atau tambusu ini. Nah, inilah dia bumbu-bumbunya berupa cabai merah 2 ons, bawang merah 2 ons, 6 atau 5 siung bawang putih, 2 cm kunyit, 2 cm jahe, kemudian lengkoas 3 cm, kemudian ada daun salam, daun jeruk, kemiri 4 atau 5 butir, kemudian cabai rawit, serai, dan daun kunyit. Nah, kemudian kita beri juga asam kandi ya. Dan kemudian jangan lupa santan dari 1 butir kelapa. Ya, semua bumbu dihaluskan kecuali daun dan asam kandi. Nah, sekarang adalah saatnya untuk memasak gulainya. Ya, pertama kali kita tumis dulu bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis sampai wangi dan kita aduk terus. Jangan lupa dimasukkan semua daun-daun yang sudah kita persiapkan tadi. Dan dimasukkan juga cabai merahnya ya. Kita tumis dan aduk-aduk terus sampai aromanya keluar. Nah, setelah itu baru kita tuangkan santannya. Kita tuangkan perlahan-lahan, aduk terus sampai santannya mendidih. Kemudian setelah santannya mendidih, baru kita masukkan ususnya yang sudah kita rebus tadi ya. Kemudian kita siram-siram dan kita bolak-balik ususnya agar kembangnya itu merata dan juga masaknya itu juga merata. Ya, terus kita aduk sedikit-sedikit ya. Jangan lupa ditambahkan asam kandinya serta garam secukupnya.
Kemudian diaduk terus sampai minyaknya keluar. Nah, itu tandanya sudah matang dan siap diangkat dan disajikan. Ya, hari ini kita sudah masak gulai usus atau gulai tambusu ya. Kalau di Minang namanya gulai tambusu. Nah, ini gulai khas dari Kapau dengan bumbu yang dipakai yaitu bumbu masakan Kapau. Ya, terus kita makannya pakai timun, kemudian sambal lado, dan kerupuk taleh atau kerupuk talas. Nah, kita mau mencoba nih rasanya ini. Ya, kita coba tambusunya. Wow. Ya, kuahnya itu Kuah kental ya? iya, Kental. karena dikasih kemiri, jadi kuahnya itu kental gitu. Nah, itu ususnya itu. Kita coba dulu ya. Ya, coba dulu ususnya. Isinya telur ya. Nah, Rasanya nggak perlu jauh-jauh ke Bukit Tinggi. Mantap. mantap isinya ya. Mirip kayak yang di Bukit Tinggi Pasar Lereng. Iya, jadi gurih sekali ya. Baik ususnya maupun telur yang ada di dalamnya itu. Nah, itu telurnya itu. Jadi dia ikut dimasak, diisi di dalam ususnya itu. Ya. Dengan kuah. Kita coba kuahnya. Kuahnya kental. Kuahnya kental, bumbunya itu bumbu ini khas Kapau ya. Sambal lado dan kerupuk taleh atau kerupuk talas, temannya timun. Nah, makan dulu lah. Ya, sambal ladonya. Jadi meleleh di mulut ya. Saking enak. Jadi ususnya itu nggak alot ya atau nggak liat gitu. Jadi mudah digigit gitu. Karena masaknya itu pas gitu. Jadi kita masaknya itu 2 periode. Yang pertama kita masak dulu ususnya yang masih mentah dengan telur di dalam ususnya. Nah, baru kemudian setelah masak kita masak lagi dengan kuahnya ini gitu. Jadi dua fase ya. Pertama direbus, Ya. dan baru digulai. Ya, direbus dulu gitu dengan isiannya gitu, baru kemudian digulai. Nah, inilah dia jadinya. Memang prosesnya agak rumit. Kuah mantap. Ya, tapi rasanya enak sekali gitu. Kuahnya. Ya, kuahnya. Iya. Ini nggak mirip kayak kuah gulai biasa ya, lebih Ya, kental. dia pakai bumbu bumbu gulai biasa ya. Jadi dia tidak pakai bumbu kari atau apa. Nah. Jadi enak digigit ya. Telur. Iya. Enak sekali digigit. Jadi memang gulai tambusu ini maskotnya masakan Kapau ya. Masakan daerah Kapau di Bukit Tinggi gitu. Nah, jadi enak sekali rasanya. Kalau ini masakan yang unik gitu, terbuat dari usus sapi. Jadi ususnya diisi dengan telur, direbus, kemudian setelah masak digulai lagi dengan bumbu gulai khas Kapau. Tunggu tambah ini ususnya. Tambah. Saya tambah ya. Buat sopan terakhir. Mantap ya ususnya ya. Nah, jadi isiannya ini biasanya ada yang suka mengisinya dengan tahu atau dengan tepung gitu ya, dicampur telur gitu. Nah, ada supaya dia besar gitu ya. Tapi karena kita ingin rasanya lebih enak,
Nah, maka kita hanya mengisinya dengan telur dan santan gitu. Jadi kita nggak campur tahu ya, karena kalau campur tahu rasanya agak kurang mantap ya. Tapi boleh juga dicampur dengan tahu kalau memang doyan ya. Memang rasanya memang enak sekali gitu. Apalagi kuahnya ini ya. Kuahnya ini mantap sekali ini, karena memang asli bumbu kapau gitu. Nah, itu. Nah, itulah dia masakan gulai tambusu atau gulai usus yang sangat populer sekali ya. Merupakan masakan dari daerah Kapau, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, resepnya sudah saya tulis di kolom deskripsi dan silahkan baca jika ingin mempraktikkannya di rumah. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.